Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang loop. Setelah kemarin kita sudah mempelajari mata dan kamera, maka kita akan masuk ke bagian alat optik selanjutnya, yaitu adalah loop. Dan loop ini merupakan lensa okuler bagi mikroskop dan teropong. Oleh karena itu kita harus benar-benar memahami sehingga nanti bagian mikroskop dan teropong tidak terlalu sulit untuk dipahami juga. Dalam pengamatan alat optik kita memiliki dua jenis pengamatan, yaitu pengamatan dengan akomodasi maksimum dan pengamatan dengan tanpa akomodasi. Atau lebih mudahnya mungkin bisa kita buat sebuah persamaan, yaitu akomodasi maksimum yaitu pengamatan pada saat kita membaca, sedangkan tanpa akomodasi adalah pengamatan rileks atau seperti kita melihat benda jauh. Untuk pengamatan akomodasi dan tanpa akomodasi ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Nah, di sini di loop kita akan mempelajari bagaimanakah pengamatan akomodasi dan tanpa akomodasi. Dan di loop kita akan mempelajari bagaimana cara kita menentukan pembesaran yang terjadi apabila kita mengamati dengan pengamatan akomodasi dan tanpa akomodasi. Pertama yang harus kita ketahui bahwa loop atau kaca pembesar itu adalah salah satu alat optik yang menggunakan lensa positif atau lensa cembung. Ya, di sini saya tulis, saya gambar dengan lensa positif yang berupa garis lurus. Jika sinar datang dari sini, maka benda akan berada di daerah sekitar sini, sehingga kita melihatnya dari sisi yang berlawanan di sini. Ya, kita melihatnya di sini. Ya, sedangkan benda asalnya dari sini. Oke. Terus bayangan yang akan diperoleh, sifat bayangan yang akan diperoleh pada waktu kita mengamati di daerah sini adalah yang pertama adalah maya. Kenapa maya? Karena kita tidak menggunakan layar untuk melihatnya, kita harus melihat secara langsung. Yang kedua adalah tegak. Yang ketiga adalah diperbesar. Ya, tegak dan diperbesar itu biasanya terjadi antara 1 dengan 4. Karena ini diperbesar berarti bayangan itu ada di ruang 4. Berarti di sini ruang 4. Kalau ini merupakan ruang 4 benda, maka benda ternyata akan harus atau berada di ruang 1. Nah, di sini ruang 1. Jadi pada loop, sifat bayangan yang akan diperoleh yang pertama adalah maya. Saya ulangi lagi ini. Yang kedua adalah tegak. Yang ketiga adalah diperbesar. Oke. Terus benda harus ada di mana? Benda harus ada di antara, posisi benda harus ada di antara O sampai F. Berarti antara ruang 1 dan F. Jadi ada di dua posisi. Nah, pada waktu benda berada di ruang 1, maka bayangannya nanti ada di ruang 4. Ruang 4 bayangan di sini. Sedangkan F, jika berada di F, maka bayangannya akan ada di tempat tak terhingga, juga ada di sebelah sini juga. Oke, pada waktu akomodasi maksimum, maka benda harus diletakkan di ruang 1, sedangkan bayangan akan jatuh di ruang 4. Ya, lebih tepatnya lagi dia akan jatuh di SN. SN ini adalah jarak baca normal. Ya, sehingga pembesaran yang terjadi, pembesaran anguler atau pembesaran pada loop dengan menggunakan akomodasi maksimum itu akan sama dengan F per SN plus 1. Ya, sedangkan tanpa akomodasi, pengamatan dengan tanpa akomodasi, benda harus diletakkan di titik fokus sehingga nanti bayangannya dia akan jatuh di tempat tak terhingga. Kita tidak bisa mengukur karena jarak jauh sekali, tapi kita masih bisa melihatnya. Dan pembesaran tanpa akomodasi itu adalah F per SN.
Ya, kalau kita menggambar secara jelas, bedanya antara akomodasi dan tak akomodasi pada gambar grafis pembentukan bayangan. Kalau akomodasi dia bisa menemukan atau kita bisa menggambar bayangannya, sedangkan tanpa akomodasi dia tidak bisa kita tidak bisa menggambar pembentukan bayangannya. Jadi nanti di sini kita akan memperoleh jika misalkan di sini bendanya, nah, nanti bayangannya saya kasih warna yang lain, nanti bayangannya akan ada di sini. Ya kurang lebih lah ada di sini. Bisa jadi di depannya atau di belakang di daerah sekitar sini. Ya, jadi kalau kita gambar kita akan memperoleh bendanya ada di sini, bayangannya ada di sini. Itu kalau akomodasi. Tapi kalau tanpa akomodasi kita hanya memiliki benda saja, sedangkan bayangannya tidak bisa kita gambar. Oke, jadi ini adalah hal penting di loop. Yang pertama adalah benda harus diletakkan antara O sampai F, berarti antara ruang 1 dengan titik F, sedangkan bayangan yang akan dibentuk adalah maya tegak diperbesar. Untuk akomodasi maksimum, benda akan berada di ruang 1 dan bayangannya akan jatuh di ruang 4 atau SN, jarak baca normal sekitar 25 cm. Sedangkan sebentar di sini, nah, biasanya nanti kita akan menulis ada tanda minusnya karena maya. Terus pembesarannya akan sama dengan F per SN plus 1. Sedangkan tanpa akomodasi, benda harus berada di F, titik F, dan bayangannya akan tidak tertangkap sehingga pembentukan atau pembesarannya ini akan sama dengan F per SN.